barisan depan, Wah, ini. moga-moga aja. Masuknya oleh Romeni, Mauro Zilstra. Mauro Bisa semakin membuat Zilstra. lini serang jadi tajam, karena di sana udah ada nama-nama macam Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, ramai yang sudah berbicara terkait dengan Ole Romeni ini. Mungkin digembar-gemburkan sebegitu, menunjukkan Ole Romeni ini benar-benar akan ke Indonesia. Tetapi saya tidak lagi ingin mengatakannya sudah sah, sebab sekarang ini masih dalam proses. Sebenarnya masih dalam proses, tetapi ini akan diupayakan oleh Bapak Erick Thohir ya. Dan beberapa berita ataupun beberapa info-info yang saya lihat di channel-channel YouTube, juga di news-news yang ada di Indonesia, masih lagi mengupayakan sebenarnya kedatangan Ole Romeni ini. Memang beberapa pengamat sepak bola yang ada di Indonesia juga masih lagi belum mengesahkan kedatangan Ole Romeni. Tetapi apapun, kita doakan yang terbaik karena Indonesia membutuhkan satu lagi striker yang benar-benar berkualiti untuk kelayakan ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang akan bermula pada tanggal 5 September bermain di Arab Saudi dan juga 10 September bermain di Indonesia. Jadi ini yang saya ingin mereaksi video pada kali ini, yaitu terkait dengan Ole Romeni ini. Bagaimana sekarang ini proses dan juga segala dia punya step untuk mendapatkan Ole Romeni ini. Jadi yuk kita sama-sama simak dulu video ini guys, baru kita dapat memberi ulasan dengan gambaran-gambaran yang ada dalam video pada kali ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Tampil maksimal di round 3 nanti. Dan sesuai jadwal, kalau Indonesia akan Ini bermain jadwalnya, melawan Arab guys. serta Australia di Kita simak sekejap jadwalnya. 5 September Arab Saudi melawan Indonesia, bermain di Arab Saudi di away. Kemudian di home bermain di Indonesia pada 10 September. Oke guys, saya ingin memaklumkan juga saya akan menonton Indonesia melawan Australia ini. Mudah-mudahan insyaAllah doakan perjalanan saya dan teman-teman ke sana untuk melihat perlawanan ini akan berjalan dengan lancar sekali ya, tanpa ada halangan yang besar. Mudah-mudahan insyaAllah. Oke, perlawanan ke 3 10 Oktober Bahrain lawan Indonesia. Ini bermain di Bahrain ya. Kemudian 15 Oktober bermain di China pula. Ini yang dikatakan bermain di stadion yang begitu agak jauh dan dingin ya tempatnya itu. Oke, kemudian Indonesia pada 14 November akan melawan Jepang, dan terakhir Indonesia akan melawan Arab Saudi sekali lagi pada 19 November bermain di Indonesia pula. Oke, kita lanjut guys. Ini jadwal-jadwalnya. September nanti. Jelas jika melihat dari sisi kekuatan di atas kertas, Indonesia memang masih selevel di bawah. Namun bukan berarti peluang itu tertutup seketika. Sebab bagaimanapun PSSI bersama Coach Shin akan melakukan upaya apapun agar Indonesia bisa main bagus. Yang mana salah satunya jelas soal penambahan pemain. Yap, selain Martin Pas dipastikan bisa membela Garuda, kini prioritas selanjutnya tentu saja sektor depan. Dan bukan rahasia lagi kalau dua nama penyerang diaspora, yakni Ole Romeni dan Mauro Zilstra, adalah nama-nama yang memang kabarnya akan segera nyusul pas ke Indonesia. Mungkin PSSI sendiri sudah melakukan manuver dalam mode senyap. Namun sepertinya kabar soal merapatnya Ole Romeni ini udah kadung banyak tersebar luas. Inilah. Sesuatu yang pada akhirnya turut membuat Arab dan Australia, yang notaben adalah lawan pertama dan kedua Indonesia, langsung siaga satu. Sebab jika sudah nantinya mereka tersebar bisa luas gabung tepat waktu, ya boleh dibilang Indonesia akan menatap 2 laga awal tadi dengan skuad yang 80% Eropa. 80% Eropa guys, kalau Ole Romeni ada. Jadi ini menguatkan lagi Indonesia sebelum laga
melawan Uni Arab Saudi dan juga Australia. Tiada hari tanpa Mang Ole. Mungkin itulah narasi yang sedang banyak digaungkan karena ya memang proses Ole Roemeni ini adalah yang sangat dinanti. Tentu saja sebagai pecinta timnas Indonesia, kami sangat berharap kalau proses Ole segera menemui titik terang. Karena bagaimanapun kualitasnya dinilai sangat bisa mengangkat level timnas Indonesia. Ya, performa Ole Roemeni musim ini pelan-pelan mulai kembali ke bentuk terbaiknya. Setelah musim lalu, ia lebih banyak absen lantaran cedera. 2 gol dari 2 pertandingan awal Eredivisie seolah menjadi bukti kalau pemain yang satu ini memang berkualitas. Wah, 2 perlawanan 2 gol ya. 2 perlawanan 2 gol. Wah, memang berkelas lah kalau striker dia begini. Die scoort die bal, daar is Toornstra en dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de 1-0 van Roemeni. Oke lah, 2 perlawanan 2 gol. Yap, perihal Ole Masih ada Roemeni sentuhan. tentu saja akan membuat lini serang Indonesia jadi makin tajam. Dan ia memang sangat diharapkan jadi solusi seretnya gol timnas Indonesia. Ya, boleh jadi bila ada Ole Roemeni, maka Koshin akan bisa kembali memainkan Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun sebagai winger. Bila sudah begitu, harusnya pola serangan timnas bisa jadi lebih variatif karena bagaimanapun ketiganya punya pergerakan yang sangat mobile. Nah, sebelum ke sana, tentu saja kita harus tahu dulu emang sejauh mana proses naturalisasi Ole Roemeni dan apakah sejauh ia mana proses benar-benar mau membela Indonesia. Kan gitu. Betul. Kita tengok. Yap, sebagaimana diketahui bersama, kalau salah satu Bung pengamat Harpa sepak bola senior bernama Bung Harpa itu akurat pernah juga menyipil perihal berita-berita dari percakapannya Bung dengan Harpa Ole nih. Roemeni usai laga FC Utrecht melawan Venezia beberapa waktu lalu saat pramusim. Nah, di sana Bung Harpa menjelaskan kalau Ole sendiri berkata, aku ajak dia dalam bahasa Belanda. Oh, dia WhatsApp ya dengan Ole Roemeni, dengan siapa nih? memang ada beberapa pertimbangan, tapi ia bisa menjamin kalau untuk saat ini arah prosesnya udah menuju arah yang bagus. Sedangkan menurut seseorang, baik Mancini ataupun Graham Arnold, merasa apa yang diutarakan oleh Jepang soal Indonesia yang berpotensi jadi ancaman besar kayaknya emang beneran. Sebab apabila PSSI sukses menambah 1 hingga 3 pemain aja, maka kekuatan Indonesia bisa dipastikan bertambah. Dan secara permainan, tim Garuda dinilai akan benar-benar jadi tim Asia rasa Eropa. Karena ya gimana, tim dari Asia kiper rasa sampai depan, Eropa, isinya pemain yang secara jam terbang ataupun kualitas individu dirasa cukup oke. Mulai dari Marcel Pas sebagai kiper. Lalu barisan center back ada Jordi Amat, Justin Hubner, Chaises, dan Rizky Ridho yang meskipun mainnya di Liga 1, tapi secara pace, dia bisa mengikuti standar dari Koshin. Sebenarnya masih ada Elkan, tapi ya udah, moga-moga aja dia bisa balik timnas lagi. Dan Kevin Dix yang masih dinantikan kehadirannya. Selanjutnya di barisan sayap ada pemain macam Sandy Walsh, Asnawi, Arhan, Shane Patinama, hingga Kelvin Verdong. Kemudian di barisan gelandang ada Nathan Chu, Ivar Genty. Yap, melihat nama-nama barusan, harusnya sih untuk minimal meraih 1 poin di laga tandang dan 3 poin di laga kandang. Bukan lagi jadi sesuatu yang mustahil dilakukan. Namun kembali lagi, yang namanya pemain baru pasti butuh adaptasi. Jadi untuk 2 laga awal nanti, tapi apapun itu, kami sekali lagi juga percaya kalau semua elemen timnas Indonesia udah punya plan dan hitung-hitungannya tersendiri. Jadi ya udah, kami percaya aja. Dan kami berharap gak ada lagi hal-hal di luar lapangan yang bisa mengganggu persiapan timnas di round 3. Apalagi kalau urusannya sampai tikung menikung, gak banget pokoknya. So semangat terus buat semua penggawa Garuda, semoga sukses selalu, oke? Oke guys, untuk mendapatkan pemain yang berkualitas, pemain yang punya grade A dan punya pengalaman yang baik bermain di Eropa itu memang agak sulit, tetapi dengan penuh kesabaran mungkin Bapak Erick Thohir juga sedang mengupayakan pemain ini untuk datang ke Indonesia. Dan memang pemain ini ingin bermain, tetapi mungkin ada kekangan-kekangan tertentu yang menyebabkan semua proses-proses ini menjadi lambat. Jadi hanya yang mengetahui di PSSI dan juga pemain itu sendiri. Apapun Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong mengupayakan yang terbaik lah untuk Indonesia. Mereka sedang berusaha keras. Kemudian mereka juga siang malam memikirkan bagaimana Indonesia ini bisa untuk mencari
poin-poin penting ketika bermain di luar, terutamanya perlawanan pertama melawan Arab Saudi ini. Ole Romini dan juga Zaistro Maura itu yang menjadi andalan di bahagian lini depan, tetapi masih lagi kita menunggu prosesnya sebenarnya. Jadi walau apapun guys, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, karena setiap doa itu mudah-mudahan akan diijabahkan, dikabulkan, dan juga setiap perkataan yang baik-baik itu juga yang akan datang baik-baik. Jadi kita tetap positif apa yang dilakukan oleh PSSI, Bapak Erick Thohir dan yang lain-lain sangat berusaha keras sebenarnya. Jadi kita hanya menantikan sebenarnya kedatangan pemain-pemain ini. Walaupun memang dalam prosesnya itu penuh ujian, penuh cabaran, tapi itulah untuk membentuk satu tim yang bagus ini, dia bukan mudah. Dia memang ada halangan-halangan di depan, tetapi apabila ada kesabaran, apabila ada usaha yang berterusan, insyaAllah semuanya akan tercapai. Dan keyakinan saya kepada Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong, pasti mereka ini akan memastikan Indonesia ini bisa bersaing dengan tim-tim yang ada seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Tiongkok dan juga Bahrain ini. Memang tim-tim lain juga sedang berupaya, sedang berusaha untuk membentuk chemistry, begitu juga dengan timnas Indonesia. Jadi apapun, ini adalah putaran yang ketiga. Di putaran yang ketiga ini, Indonesia memerlukan pemain-pemain yang berkualitas, memerlukan pemain-pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa untuk masuk membantu menambah amunisi baru kepada timnas ini. Kalau dengan pemain yang ada sekarang ini mungkin masih ada kekurangannya, tetapi tidak mustahil, walaupun dengan pemain yang ada, tidak mustahil Indonesia dapat poin bermain di Arab Saudi nanti. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik dari segi pengurusan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong. Dan kita sebagai netizen tetap mendukung, saya tetap mendukung guys Indonesia ini, sebab ini adalah putaran ketiga. Ini adalah peluang Indonesia untuk melaju ke putaran keempat dan juga seterusnya ke Piala Dunia. Jadi saya akan tetap mendukung Indonesia, karena Indonesia adalah rakan yang akrab di Asia Tenggara ini. Hanya Indonesia yang melaju ke putaran ketiga. Sebab itu saya sanggup datang ke Indonesia, menonton sendiri perlawanan Indonesia melawan Australia nanti. InsyaAllah doakan guys, itu azam untuk membantu memberi sokongan kepada Indonesia ini. Saya akan datang ke sana bersama teman-teman yang lain juga. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga. Segala dukungan kalian itu saya ucapkan terima kasih. Dan kepada yang sudah subscribe, sudah like, yang selalu berkomentar itu, jutaan terima kasih juga kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang guys di ruangan YouTube ini untuk kita membincangkan soal sepak bola di Asia Tenggara ini. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.